Kemudian ada Niko Silalahi atau siapa kemarin yang ramai viral siap menggantikan badan Habib Rizik dikurung untuk atas nama keadilan. Artinya saya mau membuktikan, saya mau menjelaskan bahwa keadilan itu memiliki hati nurani dan ada di setiap nurani manusia, tidak memandang agama, suku, agama, bangsa dan asal usul serta ras, tidak memandang itu gitu. Ada yang orang Islam, saya yakin penguasa-penguasa republik ini juga banyak Islam, majelis hakim semua juga banyak Islam, tapi nuraninya apa sesuai dengan ajaran Islam? Nuraninya apa sesuai dengan penegakan hukum yang berkeadilan? Tidak. Habib Rizik ini, ya, ini kriminalisasi, ya, sesuatu yang diada-adakan, sesuatu yang diada-adakan bukan satu kenyataan. Jadi saya kira kalau masyarakat khususnya para pendukungnya itu mengatakan bahwa ini ketidakadilan, memang betul tidak adil. Saya juga tidak pernah mengatakan misalnya itu kesalahan presiden. Memang seperti yang sampaikan Profesor Hamzah tadi itu, ini kebobrokan pengadilan kita itu yang harus kita perbaiki, Pak. Jadi jangan kita membela yang tidak benar itu. Bang Teddy. Bayang mengatakan saya baik-baik saja terus dihukum 4 tahun penjara, koruptor itu dihukum ringan. Di mana letak keadilan? Wajar. Malaikat pun kalau masuk ke dalam sistem kita jadi iblis. Dan kenapa disebut sistem Dajjal? Karena karakternya mirip Dajjal. Sistem ini dikasih neraka sama Dajjal. Itu karakter Dajjal begitu. Karakter sistem Dajjal ya begitu. Siapa yang mau nurut sama sistem ini, Pak? Oh, dikasih dunia, Pak. Dikasih surga. Hati-hati mengurus kasus, hati-hati menangani kasus. Jangan sampai Bapak menerapkan pasal sesuai selera dan pesanan. Maka filsafat hukum itu lebih baik membebaskan orang yang salah daripada menyalahkan orang yang tidak bersalah. Hati-hati. Berat tugasnya Bapak sebagai jaksa, mewakili negara dalam menuntut orang. Bapak salah menetapkan pasal, salah menerapkan masa depan orang, dan Bapak akan dituntut nanti di akhirat. Kalau Bapak tidak sholat, tidak puasa, gampang tobatnya, Pak. Bapak dosa kepada Allah, gampang tobatnya. 1. Menyesal. 2. Mengakui. 3. Tidak mengulang. 4. Ganti kebaikan. Kata Allah, dosa apapun pasti saya ampuni. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa. Tapi kalau Bapak dosa kepada seorang manusia, Bapak bukan cuma 4 syaratnya ini, Bapak datang minta maaf sama orang yang pernah Bapak zalimi. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Bapak tidak meninggalkan kasus-kasus yang bermasalah di tempat itu. Kalau Bapak pensiun dan meninggalkan beberapa kasus, Bapak harus kembali nanti ke sana minta maaf. Kalau tidak sempat minta maaf dan wafat, susah, Pak. Kuasa hukum Habib Rizik Syihab, Aziz Yanuar, memastikan pihaknya mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menolak pengajuan banding Imam Besar Habib Rizik Syihab dalam perkara swab test di Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Diketahui, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin 30 Agustus 2021 lalu memperkuat vonis Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menghukum Imam Besar Habib Rizik Syihab 4 tahun penjara. Aziz Yanuar pun menyatakan pihaknya bakal mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA pada pekan depan. Kami akan nyatakan kasasi insya Allah dalam pekan depan. Begitulah yang disampaikan oleh Aziz melalui pesan singkat. Sarjana hukum lulusan Universitas Pancasila tersebut menegaskan kembali, tim kuasa hukum sudah siap mengajukan kasasi atas putusan yang dinilainya zolim dan pandir. Insya Allah pasti kami akan ajukan atas putusan zolim dan pandir itu 1000% pasti. Insya Allah, tutur Aziz Yanuar. Ex-sekretaris Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam atau FPI tersebut juga mengatakan Habib Rizik sependapat dengan upaya yang ditempuh tim penasihat hukumnya.
Alhamdulillah, Imam Besar Habib Rizik Syihab sependapat dengan kami. Begitulah yang disampaikan oleh Aziz. Hidayat Nur Wahid atau HNW menyayangkan sikap majelis hakim yang mengakui adanya diskriminasi tapi tetap menjatuhkan vonis pidana walaupun hanya berupa denda. Padahal hukum itu esensinya adalah sebuah keadilan. Apalagi Indonesia sudah menegaskan diri sebagai negara hukum sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 yang salah satu aspeknya adalah equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Dan sayangnya majelis hakim yang mengakui adanya diskriminasi yang bisa diartikan sebagai adanya ketidakadilan hukum tetapi tetap saja menjatuhkan sanksi hukum. Begitulah yang disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid. HNW sapaan akrabnya berharap atas pertimbangan majelis hakim, jaksa penuntut umum atau JPU dapat berintrospeksi diri dengan menegakkan hukum secara benar agar diskriminasi dan ketidakadilan hukum ini tidak terus berlanjut. Apalagi sebelumnya jaksa penuntut umum atau JPU juga pernah menunjukkan ketidakprofesionalan atas tuduhannya kepada Imam Besar Habib Rizik Syihab dan mengakui salah serta meminta maaf kepada HRS. Lebih lanjut, Hidayat Nur Wahid menilai adanya nuansa ketidakadilan terhadap Habib Rizik juga tercermin dalam perkara kasus kerumunan di Petamburan, di mana Habib Rizik divonis 8 bulan penjara. Habib Rizik sudah dikenakan sanksi administrasi sebelumnya dengan membayar 50 juta rupiah dalam kasus ini. Lalu mengapa hakim masih memvonisnya 8 bulan penjara? Artinya, Habib Rizik dihukum 2 kali atas perbuatan yang sama, sesuatu yang jelas melanggar kaidah hukum. Apalagi dengan acara berizin tersebut, hakim juga mengakui tidak terbukti adanya penghasutan. Publik pun tahu bahwa klaster baru penyebaran COVID-19 akibat kerumunan di Petamburan juga tidak ada. Dengan fakta-fakta yang diakui hakim, mestinya vonis untuk Habib Rizik Syihab adalah bebas murni. Karena itu Hidayat yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini berharap kepada majelis hakim di perkara Habib Rizik terkait kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor agar lebih berani menegakkan hukum dan keadilan dengan tak lagi membiarkan diskriminasi terus terjadi. Apabila memang tidak perlu diproses secara hukum pidana, ya harus tegas menyatakan hal tersebut di amar putusan. Jangan dipertimbangkan mengakui adanya diskriminasi, tetapi di amar putusan tetap menjatuhkan hukuman. Apalagi di kasus Rumah Sakit Umi Bogor, fakta persidangan menunjukkan bahwa keterlambatan hasil tes swab dilaporkan ke Dinkes Kota Bogor karena hasil tersebut dibawa oleh polisi, bukan karena kelalaian rumah sakit maupun Habib Rizik Syihab. Pentingnya penegakan hukum yang adil tanpa diskriminasi juga agar harapan majelis hakim terhadap Habib Rizik Syihab sebagai tokoh masyarakat yang dihormati dapat mengedukasi masyarakat bisa terlaksana dengan baik dan maksimal. Begitulah kalimat penutup yang disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid.